Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rica Anggelia dari kelas 5G kelompok 2 akan menjelaskan tentang unit 1 dan unit 2. Unit 1 tentang pendidikan sebagai sosialisasi budaya dan unit 2 tentang manusia dan sejarah kebudayaan. Sebagai sistem pengetahuan dan gagasan kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat merupakan kekuatan yang tidak tampak yang mampu menggiring dan mengarahkan manusia pendukung kebudayaan itu untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan pengetahuan dan gagasan yang menjadi milik masyarakat tersebut, baik di bidang ekonomi, sosial, politik, kesenian, dan sebagainya. Sebagai suatu sistem, kebudayaan tidak diperoleh manusia dengan begitu saja secara askrib, tetapi melalui proses belajar yang berlangsung tanpa henti sejak ia dilahirkan sampai dengan ajal menjemputnya. Proses pembelajaran dalam konteks kebudayaan bukan hanya dalam bentuk internalisasi dari sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui pewarisan atau transmisi dalam keluarga lewat sistem pendidikan formal di sekolah atau lembaga pendidikan formal lainnya, melainkan juga diperoleh dari proses pembelajaran dari berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosialnya. Melalui pewarisan kebudayaan dan internalisasi pada setiap individu, pendidikan hadir dalam bentuk sosialisasi kebudayaan, berinteraksi dengan nilai-nilai masyarakat setempat, dan memelihara hubungan timbal balik yang menentukan proses-proses perubahan tatanan sosiokultur masyarakat dalam rangka mengembangkan kemajuan peradabannya. Sebaliknya, dimensi-dimensi sosial yang senantiasa mengalami dinamika perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor dominan yang telah membentuk eksistensi pendidikan manusia. Penggunaan alat dan sarana kebutuhan hidup yang modern telah memungkinkan pola pikir dan sikap manusia untuk memproduk nilai-nilai baru sesuai dengan intensitas pengaruh teknologi terhadap tatanan kehidupan sosial budaya. Dalam hal ini, pendidikan menjadi instrumen kekuatan sosial masyarakat untuk mengembangkan suatu sistem pembinaan anggota masyarakat yang relevan dengan tuntutan perubahan zaman. Abad globalisasi telah menyajikan nilai-nilai baru, pengertian-pengertian baru, serta perubahan-perubahan di seluruh ruang lingkup kehidupan manusia yang waktu kedatangannya tidak bisa diduga-duga. Sehingga dunia pendidikan merasa perlu untuk membekali diri dengan perangkat pembelajaran yang dapat memproduk manusia zaman dengan sesuai atmosfer tuntutan global. Sekian dari saya tentang unit 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unit 2. Mengenai unit 2 tentang manusia dan sejarah kebudayaan. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hakikatnya mereka sebagai makhluk individu. Adapun yang dimaksud dengan individu menurut Effendi adalah yang berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris, in mengandung pengertian tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Dalam hal ini artinya bahwa manusia sebagai makhluk individu merupakan kesatuan aspek jasmani, rohani, dan jasmani atau fisik dan psikologis. Apabila kedua aspek sudah tidak menyatu lagi, maka seorang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai individu. Menurut kodratnya, manusia selain sebagai makhluk individu, mereka juga merupakan makhluk sosial
Manusia dapat dikatakan makhluk sosial karena pada dirinya terdapat dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, di mana terdapat kebutuhan untuk mencari teman dengan orang lain dengan yang sering didasari atas kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Pengertian budaya secara etimologi, kata kebudayaan dari akar budaya yang berasal dari bahasa Sanskerta. Dari akar kata budi tunggal, jamaknya adalah budaya, yang diartikan dengan budi atau akal budi atau pikiran. Setelah mendapat awalan ke dan akhiran an, menjadi kebudayaan, yang berarti hal ihwal tentang alam, pikiran manusia. Adapun istilah culture yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, berasal dari kata Latin color, artinya mengolah atau mengajarkan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu color, dan culture diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Negara Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia. Nah, hal ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masing plural atau jamak, dan sekaligus juga heterogen atau bisa juga disebut beraneka ragam. Sebagai negara yang plural dan heterogen, Indonesia memiliki potensi kekayaan multi etnis, multikultur, dan multi agama yang kesemuanya merupakan potensi untuk membangun negara multikultur yang besar, multicultural nation state. Keanekaragaman masyarakat multikultural sebagai kekayaan bangsa di sisi lain sangat rawan memicu konflik dan perpecahan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasikun, bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik. Pertama, secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. Dan kedua, secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Pluralitas dan heterogenitas yang tercermin pada masyarakat di Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang kita kenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengandung makna meskipun Indonesia berbineka, tetapi terintegrasi dalam kesatuan. Hal ini merupakan sebuah keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang bersatu dalam suatu kekuatan dan kerukunan beragama, berbangsa, dan bernegara yang harus diinsafi secara sadar. Namun, kemajemukan terkadang membawa berbagai persoalan dan potensi konflik yang berujung pada perpecahan. Hal ini menggambarkan bahwa pada dasarnya tidak mudah mempersatukan suatu keragaman tanpa didukung oleh kesadaran masyarakat multikultural. Terlebih, kondisi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling majemuk di dunia, selain Amerika Serikat dan India. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.